Ya. Proses-proses perangkat lunak. Ya, 2 minggu yang lalu kita bahas mengenai proses-proses perangkat lunak. Di dalamnya ada beberapa langkah. Ya. Langkahnya proses-proses ya, di dalamnya adalah terkait dengan waterfall. Nah, kita bahas mengenai langkah-langkah yang ada di waterfall. Kenapa kok di waterfall? Karena waterfall ini menunjukkan banyak kegiatan, banyak aktivitas ya, yang sama ya, sama dengan eh, model yang lain ya. Langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan model yang lain. Walaupun reduce, walaupun apa namanya incremental ya. Itu langkah-langkahnya sama. Pertama adalah requirement definition, mendefinisikan persyaratan. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya, mendefinisikan persyaratan. Jadi di sini termasuk di dalamnya adalah perencanaan dan manajemen proyek. Jadi sebelum melakukan pendefinisian ini di sebelumnya itu kita biasanya melakukan perencanaan dan manajemen proyek. Perencanaan ini kita lihat biasanya kalau orang proyek ya itu melihat kelayakan apakah proyeknya ini layak atau tidak dikerjakan. Layak itu nanti diukur dengan 3 hal ya. Pertama adalah waktu ya. Pertama adalah scope ya, scope lingkup ya, lingkup pekerjaannya seperti apa gitu ya. Kita lihat. Nah, itu dengan cara melihat kita apa namanya identifikasi dulu ya. Jadi kita identifikasi dulu, uh, baru kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh klien. Ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian berapa anggaran yang disediakan, cost ya, costnya berapa ya, berapa duitnya. Yang keempat adalah sumber daya. Sumber dayanya tersedia enggak gitu ya. Jadi 4 hal ini biasanya ditentukan dulu oleh orang proyek. Adapun yang lain-lain itu nanti di luar 4 itu untuk menunjang di legalitas ya, seperti tujuannya gitu ya. Jadi kalau bikin software itu kan kita lihat tujuannya untuk apa dulu ini. Jangan-jangan softwarenya tujuannya untuk hal-hal yang melanggar hukum misalnya, ini nggak boleh. Maka kontraktor juga. Adapun sistem software design ini kita nanti bahas di pertemuan berikutnya. Ini yang kita cek baik ya. Ini yang kita bahas hari ini. Jadi di sistem proyek. Perencanaan manajemen proyek ini penting sekali ya. Kita mengidentifikasi apa saja kebutuhan yang tidak disediakan di dalam software nantinya. Ya, tampil ya, Mas. Ini tampil ya, Mas. Tampil ya. Manajemen proyek. Tujuannya adalah memahami perbedaan antara manajemen proyek perangkat lunak dengan rekayasa jenis lainnya. Nah, ini perangkat lunak dengan perangkat keras beda ini ya. Nah, bedanya di mana? Sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya ya, bahwa perangkat lunak itu selalu ada perubahan. Nah, kalau selalu ada perubahan, kok tadi bahas tentang waterfall?
Ya, karena waterfall itu langkah-langkahnya tegas, paling tegas di sini, sehingga kita bisa mudah belajar. Sama manajer proyek, ya ini ada manajernya ya. Manajernya itu tidak hanya sekedar untuk mengelola proyek saja, tapi juga mengelola 4 hal tadi ya. Mengelola 4 hal tadi, yaitu scope, lingkup ya, kemudian apalagi waktu ya, waktunya juga dikelola. Nggak bisa diabaikan tuh ya. Kita bahkan menyediakan kalender nasional itu ya. Makanya kalender nasional itu ada terus itu pemerintah yang menentukan ya, kita nggak bisa main sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah weight ya, weightnya berapa? Nah, ini penting nih ya, supaya orang bergerak untuk bekerja. Yang keempat adalah sumber daya. Sumber dayanya baik manusianya maupun material. Ini yang ngerjain ada nggak orangnya gitu ya. Jadi kontraktor itu harus punya orang gitu ya. Orang. Jadi dia nggak bisa main sendiri itu. Jadi manajer menentukan ini semua ya. Kemudian memahami mengapa perencanaan proyek sangat penting pada semua proyek perangkat lunak. Ini penting juga ya. Perencanaan proyek termasuk kalau Anda skripsi itu juga ada perencanaan ya. Itu ada yang Arduino, dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu, wah, Pak Subur nggak bisa kasih saran ya. Pak Subur bisanya ini di bidang ini ya. Beda. Kalau perangkat keras Pak Subur agak kurang memahami ya, robot, gitu. Kalau perangkat lunak, nah baru ini ya. Ini bidangnya Pak Subur. Makanya saya sampaikan kepada yang bersangkutan, silakan ke dosen yang lebih expert ya, lebih expert tentang robotika. Ya. Jadi nggak semua dosen itu paham ya terkait dengan itu semua. Ada bidangnya sendiri-sendiri kalau teknologi informasi atau rekayasa informatika gitu ya. Ini jadi perencanaan proyeknya penting sekali. Itu termasuk Anda skripsi tadi, itu harus merencanakan juga konsultasi, juga diskusi dan sebagainya. Sehingga nanti ketika Anda menyusun proyeknya itu bisa jalan sesuai dengan harapan. Yang keempat adalah memahami bagaimana representasi grafis untuk merepresentasikan jadwal proyek. Jadi kita susun nanti di dalam time schedule penjadwalan, ya, penjadwalan waktu penjadwalan. Makanya di proposal skripsi itu Anda sudah menyusun penjadwalan juga kapan Anda menyelesaikan. Itu sama seperti itu. Makanya ketika Anda sebelum terjun ke dunia kerja nanti Anda itu skripsi itu bukan untuk mencekoki mahasiswa, bukan, ya itu untuk melatih Anda supaya nanti Anda ketika terjun di lapangan, terjun di dunia kerja itu Anda siap gitu ya, dan Anda bisa bekerja gitu ya. Bisa menyesuaikan diri gitu ya. Ruang lingkup kita bahas hari ini adalah kegiatan manajemen itu apa saja sih? Nah, nanti itu yang bahas ya. Nah, kegiatan manajemen ini nanti kita teori ya, kegiatan mengenal ya, dengan kegiatan manajemen. Kemudian perencanaan proyek ya, kita tentukan proyek apa yang hendak kita bangun, lalu kita susun penjadwalan proyek. Nah, penjadwalan ini biasanya menggunakan software ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya pernah membahas mengenai penjadwalan proyek ini khusus. Dia ada praktikumnya juga ini. Kok khusus ini? Lumayan panjang ini ya. Penjadwalan ini kita menggunakan software ya.
Softwarenya apa dulu? Itu softwarenya kalau di Microsoft itu Microsoft Project. Itu pakai itu. Dulu populer itu ya. Sekarang banyak software-software yang online. Software-software ini bagaimana caranya menggunakan, tentu saja ini yang kita bahas di situ ya. Kemudian manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini mungkin kita eh, ketahui aja ya secara umum karena lumayan ini ya manajemen risiko ini ya. Jadi ada khususnya sendiri risiko apa saja yang dihadapi nantinya. Makanya kalau di saat ini ada program studi khusus ya terkait dengan manajemen risiko. Apa itu? Kayak ini apa namanya kecelakaan kerja teman-temannya K3 ya K3. Nah di K3 itu penting sekali itu ya. Memangnya kalau di perangkat lunak ada kecelakaan kerjanya kan? Nah, banyak ya kecelakaan kerjanya banyak. Tapi biasanya nggak melulu fisik ya, tapi dampaknya ke fisik gitu ya. Gak bisa, kalau error-error kayak apa nanti? Ya, itu efeknya ke pengguna. Ini kita mungkin nggak terlalu banyak di sini. Yang penting ini ya di atas ini ya. Baik, mengapa proyek itu sering terlambat? Kita sering begini ya. Sudah kontrak tapi terlambat, molor. Ya kita sering ketemukan gitu ya di beberapa kasus di Balikpapan kita temukan di apa jembatan yang sering dibangun itu pemerintah kota sering dikomplain ya. Saya masih ingat itu dulu di mana itu di Sungai Ampal ya jembatannya itu loh yang dekat pasar apa nama pasar Segar ya. Sekarang kan sudah bagus ya. Dulu itu di situ sampai bapak wali kota sampai ini apa namanya minta maaf pada masyarakat ya karena telat. Itu banyak sekali faktor ya. Kenapa kalau telat gitu ya? Jadi di lini mati atau deadline atau lini mati yang diberikan itu tidak realistis. Kadang dulu itu kontraktor begitu ya, karena tendernya itu biasanya nggak transparan dan sebagainya. Nah sekarang sudah ada tender online ya, hingga transparan terbuka gitu ya. Ini juga dihitung ya, dihitung kapan pekerjaannya selesai. Itu juga dilihat apa namanya sumber dayanya. Kemarin saya itu kedatangan tamu ya dari anu itu kot terkait dengan proyek kecil ya, proyek kecil. Di proyek kecil itu ada KAK, ya, kerangka ajuan kerja. Ya. Nah, di situ juga ada kontrak ya. Pertama apa yang harus kita siapkan di situ nanti ini ya. Nah, termasuk waktu pekerjaan kita masukkan di situ. Ya. Jadi bukan sekedar administrasi, bukan, tapi memang nanti begitu selesai itu dievaluasi oleh ini ya, Pemkot. Nah, jadi sekarang itu ada evaluasi, hanya ada pengecekan gitu ya, sehingga harus realistis pekerjaannya. Berapa orang yang mengerjakan itu harus realistis. Nah, seringkali kita temukan gitu ya, pekerjaannya tidak realistis. Ya. Waktunya itu mereka kontraktor bilang cepat gitu ya. Ini hanya 3 bulan saja pekerjaan gitu ya. Tapi kenyataannya yaitu molor. Kalau sudah molor, kontraktor itu kena peringatan ya, kena kartu merah. Perubahan persyaratan pelanggan tidak merefleksikan perubahan jadwal. Biasanya kalau sudah ada kurang bagus gitu ya, kontraktornya kurang sehat gitu ya, persyaratan pelanggan, maksudnya selalu ada perubahan di tengah jalan gitu ya. Apalagi kontraknya kurang-kurang bagus gitu ya, udah dilayanin aja ini. Dan ini mengabaikan jadwal. Ingat ya,
sesi pertama, buat tahap pertama harus selesai dulu, baru kemudian tahap berikutnya. Kalau mengerjakan tahap berikutnya ada perubahan di tahap pertama, waduh, balik lagi kan berarti kurang bagus ya, perubahan jadwal, tidak mengakomodasi. Nah, di perangkat lunak nggak boleh seperti itu. Sorry, kalau di perangkat lunak nggak bisa tidak gitu ya. Harus ada perubahan. Kenapa? Perangkat lunak berbeda lah gitu ya. Ini bukan berarti perangkat lunak itu karena yang mengerjakan orang milenial, bukan ya. Karena memang demikian ya. Di perangkat lunak itu selalu berubah gitu ya. Selalu ada perubahan persyaratan. Kemudian perkiraan pekerjaan dan jumlah sumber daya yang tidak sesuai dengan persyaratan kerja. Nah ini kadang kita memasang pekerja ya, ahli-ahli yang tidak ahli tapi bukan ahlinya gitu mungkin bisa jadi ya. Katanya bisa gitu ya. Karena di komputer itu kadang kita tahunya bisa, ternyata waduh, kalau komputer ini banyak sekali hal-hal yang di luar apa tidak kita lihat gitu ya. Orang melihat hasilnya saja kadang. Kayak kemarin saya melihat video ya, video hasil lomba dari anak-anak SMP SMA gitu ya. Nah, ada salah satu pemenang ya, yang videonya kemudian viral kalau nggak salah. Saya lihat videonya kayak apa sih? Setelah saya lihat, waduh, panitianya gimana sih ini? Saya bingung gitu kan. Kok bisa gini, kok menang gitu ya? Jangan-jangan, memangnya kenapa Pak? Bagus sih sebetulnya secara teknis untuk menggabung-gabungkan video itu bagus ya. Cuma yang digabung-gabung videonya orang lain gitu loh. Jadi ini terkait dengan lisensi ya. Saya tadi sebelum berangkat ngajar ini bikin video juga ya, gabung-gabungkan video. Nah, saya potong video kemudian saya tempel. Ternyata potongan yang saya tempel itu mengandung lisensi. Alamak, lisensi. Ini dari petunjuknya orangnya betul. Ternyata orangnya yang sana ngasih ambil musik ya, musiknya itu kena lisensi. Aduh, jadi kena semua ya videonya. Ini tidak sesuai dengan persyaratan kerja kembali ya. Sumber daya yang ada ini tidak sesuai dengan persyaratan kerja. Iya. Dia yang ngambil video tadi karena dia ambil dari punyanya dia yang kasih itu ya. Ini loh kayak gini nanti pakai ini ya. Ternyata dia pakai ini ya. Tuh. Tak dapat prediksi risiko kegagalan proyek. Nah ini Anda butuh orang-orang berpengalaman ini. Jadi selain orang-orang berpengalaman, kita juga harus belajar dari pengalaman mereka ya. Jadi kita banyak terjun. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan kuliah, aduh ketinggalan. Nggak bisa menerima prediksi risiko kegagalan. Saya pernah ini sering ya, bukan karena tidak bisa memprediksi, tapi memang terjadi. Saya sudah rencanakan ini, nggak bisa ini kalau dihitung dikerjakan 2 minggu ini nggak bisa misalnya gitu. Saya waktu kerjakan 4 jam gitu ya. Jadi kita bisa hitung gitu ya. Jadi kalau ini masing-masing ada berapa antarmuka, kita bisa hitung berapa waktu yang bisa kita kerjakan. Ditambah dengan estimasi perkiraan kegagalan. Dan itu kita bisa ketemu beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cepat tapi tidak tepat. Yang berikutnya adalah teknik manajemen dari ilmu lain diterapkan tidak efektif, betul ya. Bikin proyek perangkat lunak tapi pakai metode manajemen yang dari perangkat keras ya. Nggak cocok ya itu.
Kemudian penempatan pekerja yang tidak memenuhi keahlian. Nah itu sering ini ya. Ini karena apa gitu ya? Karena hubungan biasanya gitu ya. Entah itu hubungan teman, hubungan keluarga, hubungan apa gitu. Wes kamu kerja aja sambil belajar gitu. Nah, ini sudah belajar. Miskomunikasi antar staf proyek yang jadi saat mengetahui hasilnya lambat. Nah, ini sering salah-salahin nih ya orang kerja itu. Makanya tim kelompok nanti ada tim atau ada proyek ya, manajemen proyek ya nanti ya. Itu sering kelahi gitu ya. Jangankan kuliah, jangankan pas kerja ya, di kuliah aja sering ya. Contohnya seperti kemarin semester kemarin ya, saya buat kelompok gitu ya. Waduh sering kelahi itu. Nah, salah-salahin. Kamu udah nggak mau ngerjain, akhirnya dikerjain salah satunya. Ya. Kegagalan manajemen proyek mengenali masalah yang terjadi dan kurangnya aksi memperbaiki masalah. Nah ini juga kalau ketemu ada masalah itu dibiarin, ini bukan tanggung jawabku. Nah sudah kayak gitu udah, atau ngerjain ditempatkan di bidang tertentu gitu ya, di bagian tertentu gitu. Orangnya nggak ngawai itu apa ya, nggak menyadari tugasmu itu apa sih gitu ya, nggak ngerti. Jadi bengong aja, dapat gaji, orang bilang gaji buta udah. Ini artinya ini ya, jangan sampai terjadi. Teman-teman, ini dari Universitas Mulia ya, saya sampaikan bahwa ada kuliah itu yang benar ya. Maksudnya gimana? Gini, saya itu melihat loh ya, lulusan dari Universitas Mulia jika dibanding dengan lulusan dari universitas lain gitu ya. Gimana Pak? Gimana? Bagus mana kira-kira? Ya, masing-masing memang tergantung pribadi ya. Ada yang bagus, ada yang kurang gitu ya. Tapi yang jelas menurut saya itu Universitas Mulia lulusannya bagus-bagus. Walau Bapak menguji karena Bapak kerja di situ, bukan. Karena saya bekerja di sini, saya melihat gitu ya. Dan saya melihat itu. Hanya saja mentalnya memang kurang. Wah, mentalnya kurang gimana Pak? Nah, saya lihat di perguruan tinggi lain itu mentalnya justru di apa namanya dikerasin, nah, dikerasin. Jadi dan daya juangnya memang tinggi. Nah ini di Universitas Mulia kurang. Seperti saat ini kuliah gitu ya, daya juangnya masih apa namanya kurang. Nah, itu yang jadi masalah itu di situ. Saya lihat itu ya. Jadi sudah beberapa kali itu sudah beberapa kali dan anak-anak memang kalau sudah itu ya kuat gitu ya, mentalnya ditekan, di pressure gitu, kerjaannya di pressure gitu, dia banyak yang mundur akhirnya. Nah ini yang sering terjadi, jangan sampai ya. Jadi menurut saya secara lulusan bagus kok kalau dibanding dengan perguruan tinggi lain, terutama negeri ya, negeri. Jadi pintu tunggal pertumbuhan seperti perguruan tinggi yang lain ini dalam hal ini adalah yang grade-nya lebih tinggi, gitu ya. Kayak lulusan dari UGM gitu ya, tinggi kan itu ya. Ya itu cuma yang juangnya perlu digosok lagi. Baik, balik ke sini ya. Jadi itu masalah kenapa kita penting membutuhkan manajemen proyek, karena ini sering proyek itu terlambat dan alasannya adalah ini. Ada berapa alasan? Ada 8 alasan. Selain 8 alasan, tentu saja kurang, masih ada banyak ya. Saya ikuti situs dari luar ya yang membahas mengenai manajemen proyek. Bahkan saya ikut nulis juga ya, nulis mailing list dulu ya. Sekarang mailing list sudah mulai berkurang aktivitasnya. Itu tentang manajemen proyek juga, bahas mengenai luar biasa. Jadi peran manajer proyek perangkat lunak itu adalah kalau di perangkat lunak ini berbeda dengan rekayasa yang lain. Bedanya itu tadi ya, perubahannya itu selalu terjadi di tengah jalan.
Kalau proyeknya perubahan di tengah jalan nggak bisa, udah sesuai kontrak itu udah. Ya. Produk perangkat lunak biasanya nggak terwujud, betul, nggak terwujud ya bisa dirasakan dengan panca indera. Ya. Bau nggak bisa dilihat, ya cuma dilihat, dirasakan, bisa, itu ya. Dilihat apanya nggak berwujud. Kan lewat komputer Pak seperti ini. Iya, tapi kalau komputernya mati bisa nggak? Nah ini ya nggak berwujud. Manajemen proyek, kapal, gedung, pesawat, dan melihat produknya. Nah, jika jadwal tidak tepat, maka efeknya pada produk itu akan tampak. Jadi kalau perangkat lunak, ketika perangkat lunak itu dijalankan baru kelihatan eh, celahnya. Manajer proyek perangkat lunak bergantung pada orang lain yang membuat dokumentasi yang dibutuhkan untuk meninjau kemajuan. Betul ini ya, manajer proyek. Kebetulan hari ini saya tadi pagi ke Pemkot ya, saya mengambil video Bapak Wali Kota itu. Nah, kenapa? Saya diajak itu ya, diajak. Intinya beliau yang mengajak eh, ini ya bergantung pada saya ya untuk membuat dokumentasi. Kalau tidak ada dokumentasinya, wah sulit ya. Sama seperti Anda nanti ya, kalau bekerja nanti itu Anda sering diserahi tanggung jawab untuk misalnya dokumentasi ya, video dan sebagainya. Nah, seringkali ya kalau orang baru bekerja itu kelihatan mentalnya dari sini. Ketika diberi kepercayaan seperti itu, kita kadang menyia-nyiakan kepercayaan itu. Ini jangan sampai terjadi ya. Merasa dirinya selalu dibutuhkan gitu ya. Ini jangan ya, jangan ada yang seperti itu ya. Justru kita itu sebagai orang yang dipercaya itu amanat ya, tindak sesuai profesionalisme kita, bekerja sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kita. Ini penting ya. Jadi soal pekerjaan seperti ini memang sangat kompleks nantinya ketika di dunia kerja. Makanya di perkuliahan itu Anda diberi tugas-tugas, tugas kelompok, belajar tim, itu tujuannya nggak jauh-jauh dari itu, supaya Anda bisa belajar mengerjakan tugas kelompok, belajar berkomunikasi, belajar berorganisasi, dan sebagainya. Itu ya. Jadi di tugas kelompok itu kadang saya memberi nilai yang sangat besar. Penting ini ya, jangan diabaikan. Peran manajer proyek perangkat lunak berikutnya adalah tidak ada proses perangkat lunak yang standar. Kadang kita trial error gitu ya. Pada proses perangkat rekayasa yang lain ada sejarah panjang. Proses diuji coba dan diuji, dipahami dengan baik. Kalau perangkat lunak sulit ini ya, tidak dapat diramal kapan proses perangkat lunak itu ada masalah ke depan. Tapi bisa kita perkirakan gitu ya. Ini kalau ada ini apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ada perkiraan tindakan apa yang harus kalau seandainya listriknya mati misalnya, servernya mati, apa yang harus kita lakukan misalnya. Kalau seandainya ada hacker gitu ya, rusak kayak seperti Tokopedia gitu ya, mengumbar datanya gitu ya, atau Bukalapak dan sebagainya, ini apa yang harus kita lakukan supaya tidak mengganggu pelanggan gitu ya. Jadi manajer di sana penting juga. Saya kadang ikut kuliah daring ya, kuliah daring dari luar. Ada narasumber dari universitas yang terkenal gitu ya, atau dari profesional seperti Gojek gitu ya. Banyak kan malah manajernya itu wanita, betul nggak ya? Wanita. Kenapa Pak wanita?
Ya selain mungkin karena cerdas ya, kalau wanita itu biasanya bisa menyentuh seluruh pegawai. Ya, mau level apa saja itu kalau berhadapan dengan wanita maka ya berkutik. Ya betul betul nggak itu ya? Jadi saya pahami seperti itu. Oh, ini tapi secara teknis juga mereka memahami. Ya. Jadi kalau posisi-posisi itu dia kayaknya cocok betul gitu ya jadi manajer. Dia punya sikap yang tegas juga gitu ya. Tapi juga bisa fleksibel terhadap pegawai. Yang keempat, yang kedua berikutnya adalah proyek perangkat lunak besar seringkali berupa proyek one off. Maksudnya perubahan teknologi yang cepat menghapus pengalaman sebelumnya. Jadi kita apa namanya fleksibel banget gitu ya, bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kalau kira-kira 5 tahun yang lalu istilah data science itu belum muncul, sekarang muncul dan jadi populer. Nah kita juga harus bisa mengetahui apa data science itu ya. Saya tahunya data mining sih, nah kurang lebih seperti itu. Data engineering apa ya? Data engineering ya, kalau Anda kenal data warehouse, nah itulah data warehouse. Ini sehingga tidak dapat digunakan pada proyek baru, ada apa yang pengalaman-pengalaman. Tapi kita harus belajar gitu ya. Bukan berarti kalau sudah nggak pakai ya udah tinggal enggak. Tapi pengalaman kita mengenangani proyek itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Sehingga kita bisa berkembang. Kalau tanpa pengalaman mustahil ya. Benar ini saya rasakan betul ya. Lalu kegiatan apa aja ke manajemen proyek perangkat lunak? Ya, ini yang pertama adalah seperti ini ya, nulis proposal. Nah, proposal ini juga harus ada petunjuknya ya. Kita nggak bisa nulis proposal sembarangan, proposal penelitian, proposal skripsi. Aduh, beda. Tapi dengan gaya kita menulis proposal seperti itu kita terlatih bahwasanya nanti susunannya itu sistematis, terstruktur dan sistematis gitu ya. Terstruktur dan sistematis. Tidak ada acuannya sendiri-sendiri. Termasuk nanti menyusun proposal perangkat lunak, proyek perangkat lunak. Proposal penting ya. Ada standarnya sendiri. Nanti kita bahas itu ya. Di pertemuan tahun lalu saya bahas itu panjang lebar ini ya. Bikin proposal ke kampanye. Di perangkat lunak ada banyak detailnya. Termasuk analisisnya itu ada di situ ya, hasil analisis sampai kontrak, sampai tanda tangan. Jadi kalau sudah tanda tangan itu sudah ada biaya-biayanya juga. Jadi yang dibahas yang 4 tadi ya, yang dibahas itu yang 4 tadi. Lingkup, nah kita secara teknis itu membahas lingkupnya itu seperti apa, jadi dibahas di proposal. Termasuk waktunya juga, ya, waktu. Termasuk duitnya juga dihitung, termasuk sumber dayanya yang kita sebut sebagai KAK tadi ya. Ini. Lalu perencanaan dan penjadwalan proyek ini kita menggunakan software ya. Software yang paling mudah itu adalah Planner ya. Kalau di Ubuntu, tahu Ubuntu ya, sistem operasi Ubuntu itu ya. Itu biasanya sudah include ada Planner di situ. Kadang kalau kita menggunakan ini buat apa sih? Nggak tahu buat apa gitu ya. Ya ini untuk perencanaan jadwalan proyek. Itu kita bisa menggunakan itu. Nah, kalau di praktik umumnya saya pakai itu ya. Nah, pakai itu karena murah. Kalau pakai beli software manajemen proyek Microsoft Project itu mahal ya. Makanya saya dapat itu dari universitas biasanya. Dari universitas pertama dari UGM saya dapat, ini kedua dari sini dari STIMI, dari universitas dapat juga. Bisa kita dapat. Ini ya, pembiayaan proyek ini sudah masuk di penjadwalan, pemantauan peninjauan proyek ini juga masuk di penjadwalan sekarang, include di situ. Pemilihan dan evaluasi proyek ini oleh manajer ya. Penulisan laporan dokumentasi ini juga kita susun sendiri.
Jadi 3 ini sudah masuk di dalam software. Proposal terpisah. Ya. Tulisan proposal caranya seperti ini ya, deskripsikan tujuan proyek, bagaimana pelaksanaannya. Ini jelaskan ya. Tujuannya software apa sih yang dibikin? Gitu. Oh, bikin software sistem informasi kependudukan misalnya. Oh, bikin sistem informasi kampus misalnya gitu ya. Banyak gitu ya. Nah, sekarang sistem informasi kampus itu bagaimana Anda menyusunnya? Nah, jelaskan di proposal itu bagaimana menyusunnya, bagaimana mengerjakannya. Dan ini sudah Anda kerjakan nanti ketika skripsi ya. Skripsi juga begitu kok, kembali ke skripsi. Ya, skripsi itu menjadi latihan kita ya. Bagaimana kita mengerjakan skripsi. Nah, ini tulisannya bagaimana kita mengerjakan skripsi. Bagaimana kamu menyelesaikan skripsimu itu sampai selesai. Anda tuliskan langkah-langkahnya. Kalau nggak dituliskan langkah-langkahnya nggak sudah bingung. Nggak selesai skripsi 10 tahun, nggak selesai. Memang ada pas 10 tahun? Oh, banyak. Ada lah. Kalau ada, terus gimana judulnya? Kadaluarsa ya, kadaluarsa. Jadi gini ya, ada yang saya punya di alumni itu pernah cerita dia. Orangnya itu udah lulus sebenarnya, ya, udah lama, udah belasan tahun lulus gitu ya. Udah belasan tahun lulus, bahkan ada yang puluhan tahun, lebih dari 20 tahun saya lulus. Tapi suatu ketika dia itu mimpi itu mengerjakan skripsi, kuliahnya belum selesai. Ya ampun, padahal sudah belasan tahun, sudah 20 tahun, ada yang kita gitu ya, lebih 20 tahun. Sudah punya anak istri, punya rumah juga, tapi suatu ketika dia mimpinya itu mengerjakan skripsi. Kok bisa? Kenapa itu kok bisa? Biasanya jadi beban masa lalu gitu ya. Skripsinya susah banget, susah menyelesaikannya. Oleh karena itu ada politikus yang bicara skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Ini saya sampaikan di awal ini supaya sampean semuanya di sini yang ikut kuliah ini bisa selesai skripsi, betul ini. Memangnya nanti ada yang nggak selesai loh, kita lihat saja nanti ya. Saya sudah berkali-kali ini. Skripsi ini jangan diabaikan, keseriusannya. Ini ya, diskusikan di situ. Ya, balik ke sini ya. Jadi Anda harus uraikan di proposal ya, di proposal. Ada perkiraan biaya dan jadwal. Ya, betul. Proposal skripsi juga ada biaya dan jadwalnya. Biaya-biaya ini juga diperlukan ya, tapi kita kadang nggak membahas biaya, kita bahas jadwalnya saja. Biaya biasanya nggak dimasukkan, kecuali kalau memang skripsinya tentang pembahasan biaya juga baru bisa dimasukkan. Nah ini kalau di proposal proyek ya, sebagai alasan untuk kontrak proyek. Karena tentu saja namanya pekerjaan proyek ya, kita ada harga, ada biaya, ada dana yang harus keluar, dan kita yang kerja juga mendapatkan keuntungan. Kalau nggak untung kontraktornya, ngapain ngerjain gitu, nggak punya duit, kecuali kalau pekerjaan amal ya, nirlaba gitu ya. Pekerjaan amal nirlaba ya mungkin bisa itu. Kemudian merupakan pekerjaan kritis. Nah, jadi proyek yang Anda kerjakan itu memang kritis, betul-betul penting gitu ya. Penting bagi kontraktor, penting bagi masyarakat umum yang menggunakan, penting bagi owner, penting untuk semua, dampaknya itu besar. Kritis ya. Misalnya proyek jalan ya, penting itu loh, jalan raya jangan sampai lubang. Kalau lubang bahaya itu. Orang nggak tahu bisa kejeblong, jatuh. Sering terjadi ya, gitu ya.
mak-mak gitu ya, nggak tahu tiba-tiba keprosot, ngomel-ngomel terus anehnya. Syukur bu, masih nggak apa-apa ini. Saya ingat itu di jalan itu ya, di dekat sepinggan jalan mana ya, dom di sebelum gedung itu ada gedung kesenian itu ada tanahnya landai gini dulu longsor. Nah, ada mama di situ lewat jatuh kasihan. Akhirnya di jalannya ditutup, tembel lagi. Tidak ada panduan tertentu untuk penulisan proposal, betul ini ya. Untuk proposal ini ada panduannya sebenarnya dari AI. Meski demikian, nggak ada panduan yang bisa kita gunakan, jadi kita bisa menyesuaikan dengan panduan itu. Perencanaan proyek perangkat lunak. Proses manajemen proyek perangkat lunak dimulai dengan rangkaian aktivitas yang disebut dengan perencanaan proyek atau software project planning ini ya. Ini softwarenya namanya ini ya, software project ya. Nah, tujuannya apa? Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal, sumber daya, biaya, dana kos, dan jadwal waktu ya, tanggung jawab. Skopnya dengan perhatikan skop lingkup ya. Tahapan-tahapan dalam perangkat lunak adalah memperkirakan estimasi ya. Nah, ini skop ya. Kemudian risiko ya, jadwal dan strategi pengontrolan. Strategi pengontrolan itu dicek pekerjaannya sampai di mana gitu. Nah, di software itu bisa diketahui milestone untuk kapan diselesaikan, waktu-waktu milestone kapan diselesaikan, diserahkan, waktu deploy dan sebagainya itu semua diselesaikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Estimasi, project scope-nya kita ketahui ya. Nah, ini semua dimasukkan ke dalam software ini. Kontrol strategi, nah ini semua yang dimasukkan ke dalam software. Jadi kalau dibikin software itu nggak bisa kalau pakai Excel biasanya gitu ya, Microsoft Word, kemudian ada bulan, tanggal, masuk-masukkan, dibelatin, dicentang-centang gitu, apa di blok-blok hitam gitu ya. Ya nggak cukup, itu semua ada hitung-hitungannya. Termasuk menghitung waktu pengerjaan itu ada sendiri estimasi waktu itu. Memperkirakan waktu pekerjaan itu ada sendiri. Dan teorinya juga, ada rumus matematikanya juga. Namanya Kokomo. Tahu Kokomo ya? Bukan Kokono Romotomo, bukan. Jadi dicari sendiri ya. Namanya Kokomo salah satu itu ya. Satu. Jadi kita tentukan waktunya di sini, masukkan di sini waktunya. Bagaimana caranya? Wah, nanti kita praktek, insya Allah. Berikutnya adalah observasi terhadap estimasi. Observasi mengamati langsung perencanaan itu ya, sumber dayanya. Berapa orang ini yang ngerjain? Ini butuhnya ini. Aku butuh orang yang jago PHP. Aku butuh jago desain. Aku butuh jago ini orang. Nah, ini semua di apa namanya di estimasi ya. Berapa ini honornya? Honornya sekian. Honornya sekian. Nah, bagi-bagi gitu. Tapi anggarannya sekian ya, mau nggak dia dibayar segini gitu, gitu. Ini semua dihitung ya, berdasarkan pengalaman, dia punya akses historis ke tempatnya itu, punya akses historis ya. Oh, itu lebih enak ya, lebih enak. Orang yang, tapi biasanya kalau pejabat sekarang susah ya, nggak boleh. Nanti dibilang kong kali kong gitu ya, nepotisme dan sebagainya. Informasi historis ini mengetahui data-data lalu kita melakukan pekerjaan mencari hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan. Jadi pengalaman gitu ya.
informasi historis itu jadi, oh nanti kerjain proyek di situ biasanya begini loh. Itu kita pengalaman juga. Jadi ada yang trauma juga mengerjakan di situ misalnya. Jadi harus hati-hati. Saya pernah itu mengerjakan itu ya. Jadi ada nilai historinya. Waktu itu ada KPK masuk itu. Nah, terus kemudian proyek datang. Nah, keberanian untuk komitmen mengerjakan terhadap pekerjaan informasi. Jadi kita melihat itu semua. Jadi ada unsur pengalaman. Siapa? Ya manajer atau owner kontraktor kita yang mengetahui hal-hal ini penting ya. Termasuk kita ya belajar mengetahui ini semua. Makanya kalau pengalaman itu jangan diabaikan. Kita lebih senior, bukan sekedar senior ya, bukan. Ini pengalaman, betul-betul pengalaman berapa tahun kamu mengerjakan proyek gitu ya. Nah, apalagi kalau kita punya portofolio, orang bisa mudah melihat. Jadi mahasiswa Anda, saya sarankan Anda banyakin portofolio ya, bikin website sendiri, beli domain, jangan ragu-ragu beli domain 500.000 itu udah keren ya. Saya bikin sendiri ya beberapa website ya. Ya 500.000 itu dapat keren sudah. Ya, develop sendiri jadi portofolio. Begitu orang butuh proyek, saya tinggal tunjukkan aja portofolio saya seperti ini loh. Sampai mau kan? Oh iya iya, kalau iya iya oke, ada jalan. Jadi hal-hal yang pengaruh estimasi itu antara lain project complexity ya apa? Oke, saya mau ini. Nah, project saya ukuran proyeknya juga. Berapa duit ini Pak Subur segini? Tergantung ya project size-nya, kompleksitasnya, kemudian problem decomposition. Apa decomposition? Jadi masalah-masalah kalau bikin software itu kita kalau melihat banyak kayak kayak gedung ini ya, UM ini ya. Nah, di UM ini ada pecah-pecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan divisi. Nah, ini maksudnya problem decomposition itu gitu, pecah-pecah jadi beberapa bagian. Misalnya bagian keuangan, prosesnya apa saja kita kumpulkan. Apa ada masalah di situ? Nah, kita kumpulkan bagian itu. Nanti di bagian akademik kita dekomposisi pecah-pecah jadi beberapa bagian. Gitu ya. Itu juga nanti kalau ada skripsi, ya tugas dan sebagainya, melihat masalah besar tadi, Anda fokus ke bagian-bagian mana yang kira-kira bisa dipecah-pecah ya. Ya, lihat dengan struktur organisasinya dan sebagainya. Kemudian tingkatan struktur asistensi, jadi ada ketidakpastian biasanya secara struktural. Struktur dalam hal ini adalah tingkatan kebutuhan nggak pasti biasanya. Nah, kemudian fungsi yang akan dihasilkan dan informasi yang harus diproses. Kita kadang nggak dapat informasi yang kita butuhkan, tapi kita bisa memperkirakan nanti informasinya seperti ini. Gitu. Kadang hal-hal itu terkait dengan kerahasiaan, sehingga pihak itu tidak mengeluarkan data itu, dia hanya menyampaikan kolom-kolom yang disediakan kurang lebih seperti ini, gitulah ya. Tuh. Nah, ini yang kita sebut sebagai tingkat struktural uncertainty. Jadi berapa besar ketidakpastian yang ada di situ. Nah, ini mempengaruhi biaya biasanya. Mempengaruhi biaya, mempengaruhi waktu, gitu ya. Nah, kalau kita dapat beberapa bagian misalnya, nggak gali sendiri, mungkin lebih murah, ya, lebih pekerjaannya lebih mudah, gitu ya. Murah dan mudah. Ini mempengaruhi estimasi. Risiko diukur berdasarkan tingkatan ketidakpastian estimasi terhadap sumber daya. Apalagi sekarang ya, COVID, ketidakpastian, biaya dan jadwal. Jika batasan proyek tidak jelas dan kebutuhan proyek senantiasa berubah, maka hal ini bisa menimbulkan dampak yang membahayakan. Jadi kita membahayakan gimana Pak? Ya,
Kalau sudah tarafnya membahayakan itu berarti bahaya terhadap jiwa. Kok bisa jiwa? Ya karena nggak pasti. Ini dikerjain apa tidak? Nggak pasti. Ini diselesaikan apa tidak? Waduh. Hal-hal yang tidak pasti ini sebaiknya dihindari ya. Ketemu dosen, dosen pembimbing, merengut itu apa? Kayak orang konflik terus dia. Bayangkan. Kapan selesai skripsi kalau seperti itu ya? Perencanaan ruang lingkup proyek scope. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup scope? Ya, ruang lingkup itu antara lain fungsi, kinerja, batasan, termuka, reliabilitas atau keandalan ini ya. Reliable. Bikin software keandal. Softwarenya mudah ditembus. Softwarenya mudah dihack. KHS-nya berubah-ubah gitu ya. Nilainya jadi berubah. Loh, nilaiku kok jadi E gitu ya. Terus ada yang nilainya jadi A gitu. Yang jadi A diem aja, yang jadi E jadi protes gitu ya. Kok bisa berubah ini? Nah ini ya, project scope. Apa yang dimaksud dengan scope? Ini fungsi, ya, estimasi biaya, jadwal proyek secara fungsional. Jadi fungsi-fungsi apa saja yang disediakan oleh software itu, ini disediakan. Nah, ini ditentukan biayanya berapa ini fungsi-fungsi. Kalau saya fungsinya ini aja berapa biayanya? Nah kurang lebih itu ya. Tergantung dengan tingkat kerumitan tadi ya, kompleksitas, kerumitan dan sebagainya. Lalu berkaitan sering terjadi itu yang antarmuka ini ya, interface orang kadang nggak sesuai, nggak cocok dengan hasil desain kita. Padahal fungsinya jalan ini ya, dikerjakan juga kenceng gitu ya. Tapi karena gara-gara antarmuka bisa jadi orang nggak suka. Kemarin saya terjadi ini ya. Kok bisa? Jadi saya bikin yang itu ya, apa namanya? Nanti Anda lihat sendiri. Jadi memperdulikan antar muka karena saya harus ngejar waktu kan. Jadi saya pikir ini musuhnya penting jalan. Tapi karena antar mukanya ini dilihat itu, jadi wah ini garing ini antar mukanya. Waduh, jadi yang ngomong kita itu pingin lempar sandal. Kamu ngomong tok gitu ya. Kamu ngomong tok ini ya. Reliable, iya betul reliable, tapi cuma antar mukanya kadang. Ya ini, mengerti keinginan pelanggan, mengerti jenis bisnis yang dilakukan, mengerti ruang lingkup, ya, mengerti motivasinya ini orang ini bikin software tadi ya. Untuk apa dia bikin software ini? Gitu. Saya pernah ini menanyakan ini ya, menanyakan motivasinya. Ya dia ingin bikin anu sih. Begitu orangnya datang itu, ya, saya tanyain untuk apa ini Pak softwarenya? Beliau nggak mau menyampaikan, mengatakan. Terus setelah itu nggak pernah ketemu lagi dengan saya. Ya saya sarankan untuk cari yang lain aja nggak apa-apa. Ini saya ingin lihat ini ya motivasinya. Emang kenapa kalau tanya motivasi? Ya karena saya terlibat juga gitu loh ya. Jangan sampai nanti di belakang saya kena hukum gitu ya. Setelah hukum, bikin coba berapa ini gitu ya. Penting ini ya. Kalau enggak ya bikin aja sendiri gitu ya. Kalau motivasinya tertutup tersembunyi, bikin aja sendiri gitu ya. Bikin untuk mencapai tujuan Anda sendiri gitu ya. No, no way, no problem.
mengerti perubahan yang mungkin terjadi. Nah, jadi ini memahami ruang lingkup dalam skop ya. Jadi kalau kita mau dapat tugas, nanti ada dapat tugas lah. Saya sering kasih tugas ke mahasiswa untuk mensurvei ya. Nah, setelah survei, Anda harus mengerti ini ya, keinginan pelanggan. Pelanggan ini dalam hal ini siapa? Saya. Saya itu siapa? Dosen, ya, dosen yang memberi tugas Anda. Pelanggannya bisa Anda ganti sebagai dosen. Keinginan dosennya apa? Jenis bisnis yang dilakukan apa? Ya, disurvei dulu apa bisnis yang dilakukan, bukan dosennya. Dosennya. Di tempatnya itu ya, ruang lingkup proyeknya apa aja. Nah, tugas dosen ada kasih biasanya, kamu harus kerjakan ini aja, fungsinya harus kerjakan ini saja, gitu ya. Nah, itu Anda perhatikan, gitu ya. Begitu juga dengan skripsi, fungsi yang harus Anda sediakan itu apa saja, jangan dikerjakan semua. Ini penting ini, ruang lingkup ini. Seringkali mahasiswa nggak tahu menjadi proyek apa, dikerjakan semua lengkap kan. Nah, bagus sih, lengkap kan. Tapi kan untuk menyelesaikan lengkap itu kita butuh waktu. Sementara itu kita ada batasan waktu mengerjakan. Ya, mengerjakan waktu skripsi itu ada cuma berapa bulan? 6 bulan ya satu semester. 6 bulan satu semester itu jangan sampai molor. Dan sebagainya. Ini ya, motivasi pelanggan. Nah, motivasi dosennya apa? Memberi tugas kepada mahasiswa ya, latihan. Pertanyaan kaitan dengan kemudian memahami masalah, kemudian efektivitas pertemuan. Ini sering kita ketemu ya, tapi alhamdulillah kalau saat ini ya, dampak dari COVID ya, kita kalau ketemu itu online aja, jadi daring gitu ya. Saya beberapa kali itu ya. Jadi dulu tahun kemarin masih ketemu di warung gitu ya. Kalau di kafe gitu, beli kopi itu mahal ya, buat duit. Ya. Tapi sekarang enak ya. Pertemuan kita pakai apa? Kalau pakai WhatsApp nggak enak. Pakai apa? Zoom ya. Ya, saya sering pakai ini Zoom sama ini Google Meet. Nah, jadi kayak kuliah gitu kita ngobrol gitu. Tapi antar muka. Nah, itu saling kasih informasi kebutuhannya gini. Nah, kita juga merekam dokumentasinya juga. Ini penting ya. Ini perencanaan sumber daya. Tugas kedua perencanaan perangkat lunak. Nah, ini kita juga mencari sumber daya yang dibutuhkan, ada sumber daya manusia dan sumber daya material. Kadang-kala di material ya, kadang-kala di material ada resource yang bisa digunakan, pertimbangkan komponen of the stock perangkat lunak yang ada yang dapat diperoleh dari proyek sebelumnya. Ini bisa kita gunakan. Nah, makanya kalau Anda dapat portofolio sudah enak, bisa menggunakan software sebelumnya, software juga sejenis ya, ya dipakai untuk perguruan tinggi yang lain. Seluruh Indonesia kan, banyak. Nah, karena proses bisnis di Universitas Mulia itu berbeda, maka dilakukan ini ya komponen besar kontraktornya kemudian buat sendiri gitu, sesuai dengan kebutuhan. Dia yang kedua sekarang kalau ini biasanya sesuai dengan kebutuhannya, tapi tidak jauh-jauh dari sini, diambil beberapa komponennya sesuai gitu ya, baru 10 menit lagi ya.
estimasi perangkat lunak pada masa awal perhitungan biaya perangkat lunak mendominasi proyek. Perhitungan ini ya, biaya. Kenapa? Karena kadang kita butuh software-software yang ada lisensinya gitu ya. Estimasi proyek perangkat lunak, biaya dimasukkan juga kan. Tapi itu jadi alat kita yang nggak perlu ya. Kan yang kalau di proyek-proyek saya menggunakan proyek software-software yang pay as you go. Apa itu pay as you go? Dibayar sesuai dengan yang dibutuhkan saja gitu ya. Tuh, jadi software-software yang cloud gitu ya. Kayak gitu. Ini mengurangi biaya ini ya. Berdasarkan estimasi pada proyek mirip yang sudah dilakukan sebelumnya, kategori teknik estimasi ya. Menggunakan teknik dekomposisi, kemudian satu atau model empiris untuk estimasi usaha dan biaya perangkat lunak. Dan ini mempengaruhi estimasi proyek perangkat lunak. Masih atau memperkirakan proyek perangkat lunak itu seberapa besar yang terpengaruh oleh biaya-biaya ini. Itu memilih keputusan untuk bikin bukan berapa juta gitu ya, 2 juta ya, besar ini ya, asosiasi itu kira-kira 200 juta gitu aja Pak. Kita kalau melihat itu mesti dilihat anehnya ya, apa namanya, tampilannya gitu aja ya, masa segini harganya mahal betul. Ya sudah bikinin aja sendiri ya, gimana kamu bisa nggak. Setelah lihat fungsi-fungsi yang disediakan, baru kita mikir ya, waduh, kalau cuma sampai bisa bikin ini aja ya, nggak ada harganya gitu. Jadi harus lengkap, kompleks ya. Itu tadi ya, ada beberapa faktor yang menentukan biaya yang tadi ya, kompleksitas, size, dan sebagainya ini. Nah, posisi perangkat lunak, buat apa beli? Buat atau beli ya. Nanti di ya. Analisis akhir, apakah tanggal penyampaian lebih cepat dibanding mengembangkan sendiri? Nah, ini perlu juga ketika kita mau bikin perangkat lunak tadi ya, apakah kita mau bikin atau tidak? Nah, juga tergantung dari ini ya, kapan, kalau bikin sendiri berapa lama gitu ya, mendesak atau tidak. Nah, kenyataannya kalau bikin sendiri bisa lebih cepat daripada beli. Kok bisa? Nah, ternyata setelah dibeli itu banyak komponen yang kurang gitu ya. Seringkali itu ketemu ya. Setelah beli banyak fungsi-fungsi yang tidak bisa jalan dan sebagainya. Malah lebih lama. Waduh, ayo kok. Apakah biaya pembelian dan biaya perubahan lebih kecil dari biaya pengembangan sendiri? Nah, ini juga dipikir ya. Biaya dukungan dari pihak luar, nah ini tergantung dukungan, tergantung biaya, ini jadi analisis akhir ya, timbangan. Oleh karena itu kalau ada software engineering, ya ini mikirnya adalah biaya ini ya. Makanya kan kita belajar software engineering, tujuannya adalah untuk mempelajari seluruh aspek pengembangan perangkat lunak efektif dari sisi biaya. Nah, ini kalau contoh-contoh kerangka dokumen perangkat lunak, susunannya, nah kurang lebih ini ya. Jadi, tapi kita boleh nggak keluar dari sini? Boleh. Jadi kalau sudah jadi acuan, hendaknya diikuti acuan itu. Walaupun kalau pengembangannya masukkan di bagian mana yang kira-kira cocok dengan levelnya. Sama skripsi ya, skripsi juga gitu ya, ada panduannya, ada template-nya, Anda ikuti template yang ada itu diberikan oleh prodi ya. Jangan di luar prodi ya. Kadang saya juga kasih template sendiri ya, karena saya satu itu, nah sebelum saya bikin template itu, saya ngobrol dulu dengan kajur biasanya.
dengan Kaprodi, Pak saya bikin ini, saya ini karena mahasiswa ini bimbingannya begini ini, sulit sekali kalau begini Pak. Oh iya Pak Syukur, silakan aja itu template itu eh, hanya ini aja Pak arahan ada apa namanya, Bapak bisa menyesuaikan sendiri itu. Nah kurang lebih begitu ya. Jadi ada mahasiswa yang bersikeras menggunakan bikin itu bukan ngarang-ngarang ya. Tidak ada. Nah, sama seperti ini ya, dokumen perangkat rencana pengembangan perangkat lunak. Ini ya. Jadi ini bukan dokumen untuk proposal skripsi loh, bukan loh ya. Ini dokumen proposal untuk bikin perangkat lunak. Profesional, iya profesional. Makanya di sini ada organisasi ya. Organisasi ini yang dimaksud adalah kontraktornya itu ya, struktur organisasinya seperti apa, gitu ya. Jelaskan gitu. Dokumen-dokumennya, perizinannya ditulis gitu. Ya. Ya, alhamdulillah selesai ya kuliah hari ini, dan tentu saja ini nanti kita tindak lanjuti dengan contoh ya, praktek menggunakan membuat dokumen rencana pengembangan perangkat lunak. Ini dibahas di insya Allah minggu depan ya, kita bahas susunannya, contohnya sudah ada ya. Kalau hari ini lumayan punya batas. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan dari sini semua, Mas Mbak. Mohon maaf nih aku nggak lihat ya. Saya tidak melihat Anda ya. Apakah Anda betul-betul mengikuti atau tidak? Dan semuanya memang tanpa apa namanya inisialnya saja ya. Saya sama seperti Anda itu juga. Dan kalau saya daring sudah tahu materinya, ya sudah saya tinggal saya tidur di situ sebelahnya sambil lihat dari jauh saya mendengarkan. Ya sama seperti Anda. Yang penting ujian ngerti aja lah ya. Juga ngerti dikerjakan. Jangan ngawur ya. Ngawur ya. Ini tuh putus ya. Putus-putus ya ini ya. Saya kemarin Telkom University ada seminar, webinar ya, webinar. Bayarnya 150.000, 200. Karena dosen saya bayar 150. Nah, bicaranya bagus ya, Profesor Kalamula dan Pak Ono Purbo. Karena kemarin itu padat juga, pagi itu ngajar juga, terus banyak kegiatan juga kerja gitu ya, jadi gak konsentrasi ikut itu ya, sama seperti Anda ini ya. Ini tadi juga ada undangan dari mahasiswa untuk seminar. Saya bilang saya ngajar Mbak. Nah syukurnya saya ikut webinar itu online ya, webinar namanya. Jadi saya rekam semua apa pembicaranya, webinarnya, saya rekam semua. Tujuannya nanti diulang lagi ngerjain. Artinya apa? Multitasking. Saya sambil ngerjain itu, ngikut itu ya, kemudian sambil ngajar kuliah. Banyak kan. Multitasking dalam satu waktu itu bisa ngerjakan banyak itu. Itulah ciri-ciri milenial ya. Orang milenial gitu ya, multitasking, ciri-cirinya milenial. Tapi kalau Anda itu bukan milenial ya, Anda itu Gen Z ya misalnya. Kalau milenial itu Gen Y ya, Gen Y. Kalau saya Gen X. Bukan, iya Gen X. Ya. Di bawahnya Gen X itu adalah baby boom ya. Baby boom. Ya, orang tua saya itu baby boom. Gen X itu di bawah kelahiran berapa? 60 ya, 60, 70, 80 awal itu si Gen X. Nah itu ya, caranya berbeda-beda, caranya polanya beda-beda kerjanya. Nah ini saya sebagai Gen X mengikuti menyesuaikan diri itu tadi, sama seperti Anda ya, menyesuaikan diri. Jadi ngikutin bareng-bareng ada kerjaan.
Kalau seminar yang di kelas ya mahasiswa nggak bisa saya bareng-bareng ngajar sambil nguji gitu, nggak mungkin ya. Itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan nanti materi ini saya upload di YouTube ya, bisa diikuti ulang ya. Penjelasannya lumayan banyak tadi ya sampai selesai. Baik, ada yang ditanyakan? Saya tunggu. Kalau tidak ada, nggak ada ya, nggak ada yang nulis ini ya. Baik, kalau tidak ada, Wah, kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Materinya tentang masih ada hubungannya tadi dengan proposal ya, proposal. Kita bahas mengenai proposal itu insya Allah minggu depan. Sampai ketemu insya Allah, selamat siang. siang Pak. Ini dengar ya di sana ya. Dengar.